menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh Yesus, Yesus. Sama-sama nyanyikan. Yesus, kemuliaan tentang hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup kami. Oh, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir Tuhan dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian bagimu Tuhan. Sebab Engkau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian hanya bagi Engkau Yesus. Kami naikkan syukur bagimu, sebab Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur kami bagi Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang hadir dalam hidup kami. Tinggallah dalam hidup kami Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku panggil. Oh
tinggal di dalam Engkau Tuhan. Kami mau melekat di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya ada jaminan kekal yang Kau berikan, yang Kau sediakan. Biarlah pujian yang kami naikkan tidak hanya keluar dari mulut kami, tetapi keluar dari hati kami yang paling dalam. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengagumi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang penuh kasih, mengasihi kami, mencintai kami. Oh Tuhan, 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 kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami membawa korban syukur di tempat ini hanya bagi Yesus, Anak Domba Allah yang kudus. Oh ralalabaya sakamore katara baca higara bose namo 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 ya ralalala basikya bo rera 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 sikya bara 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 bara. Kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan, Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan, menyentuh setiap hati, mengubah setiap hati, memulihkan setiap hati. Kami buka hidup kami buka hati kami terima Roh Kudus hadir dalam hidup kami, menuntun, menolong, memimpin kami. Oh, haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, nikmati ibadah kita sore hari ini. Biarlah tidak hanya sekedar pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, tidak hanya sekedar nyanyian yang keluar dari mulut kita, tetapi biarlah kita boleh mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup-Mu di tempat ini. Terima Yesus dalam hidup-Mu. Oh, rasakan kasih-Nya, rasakan kebaikan-Nya. Yesus, 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 ku tinggikan. Haleluya, haleluya. Syukur bagi Engkau, Allah yang mengasihiku. Tuhan yang sudah mengampuni segala dosa. Kematian dan kebangkitannya memberikan kita hidup sekarang dan selama-lamanya. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat. Tempat ini Kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir
bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan dan rasakan Tuhan hadir di tempat ini. Ya, diami dengan hadiratnya. Oh, Kau yang bertahta Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami. Haleluya, berkaryalah Roh-Mu di sini. Sekali lagi katakan, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini, berkaryalah Roh-Mu di sini. Haleluya, haleluya. Tuhan hadir di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pujian yang kami bawa, kami naikkan, boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang manis di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan kuasa hadirat Tuhan melawat setiap kami, memberikan kekuatan, pengharapan, sukacita, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama berkata amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita mau selalu berjalan bersama dengan Yesus. Ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, sukacita menyertai kita. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, oh, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Lagi katakan, jalan bersama Dia, jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Amin. Jalan bersama Yesus, hidupku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Dia, jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, kami mau bersama-Mu Tuhan. Oh, oh. Bersama Dia, bersama Dia,
Sungguh manis jalan bersama Dia, jalan bersama dengan Yesus. Amin. Tuhan, kami mau hidup di dalam Engkau. Manis selalu manis bersama Dia, bersama Dia, oh, bersama Dia, bersama Dia. Sungguh manis sekali lagi jalan bersama dengan Yesus. Manis selalu manis hidup di dalam Tuhan Yesus. Manis selalu manis bersama Dia, bersama Dia, oh, bersama Dia, bersama Dia. Sungguh manis bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, oh, bersama Dia, bersama Dia. Sungguh manis 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 manis, sungguh manis. Beritahu kanan kiri Bapak Ibu Saudara, sungguh manis berjalan bersama dengan Yesus. Haleluya. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah ragu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Karena Tuhan setia. Dia yang menyertai setiap kita. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Siapa Bapak Ibu Saudara? Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kami mau berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Tuhan yang pegang hidup kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sepenuh jiwaku kami yakin dan percaya, Kau tuntun langkah kami Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Oh, haleluya, selamanya. Amin Tuhan. Dahsyat Engkau Yesus. Haleluya. Ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Orang-orang percaya sama-sama katakan, Yesus, Kaulah Raja, berkuasa. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa
kekuatan kami, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Oh, dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan. Amin. Sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kuasa Roh Kudus diberikan, dicurahkan kepada setiap orang-orang yang percaya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya persilakan anak-anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Kita doakan bersama-sama. Kita doakan mereka sebelum mereka masuk dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa menyertai anak-anak ini Tuhan, kuasa yang dari surga turun atas hidup mereka Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang siap untuk menerima Injil kebenaran dari surga lewat ibadah sore hari ini Tuhan. Mereka ada Tuhan Yesus untuk Engkau pakai lebih lagi Tuhan di masa muda mereka Tuhan, masa anak-anak mereka. Mereka boleh mengenal Kristus, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Lewat sekolah minggu mereka boleh bertumbuh Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang sehat secara rohani. Dan Tuhan pakai mereka menjadi berkat bagi keluarga mereka, bagi orang tua mereka, bagi saudara mereka, bagi teman-teman mereka di sekolah Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup mereka Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu sore hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan Yesus, Engkau sertai dan lawat setiap kami Tuhan. Guru-guru yang mengajar juga Tuhan memberikan hikmat dan mereka mengajar sesuai dengan apa yang Tuhan harus sampaikan kepada anak-anak ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah sekolah minggu sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu. Siapkan hati kita untuk firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita buka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berjumpa dengan Yesus melalui firman Tuhan. Terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Percaya, Yesus menjawab lebih dari yang dapat kita harapkan, Bapak Ibu Saudara. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kami kan melihat Tuhan akan jadikan semua. Oh, Yesus mendengar. Sekali lagi kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Siapkan hatimu untuk firman Tuhan. Yesus, Dia menjawab lebih dari yang dapat kita harapkan. Haleluya. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah sumber jawaban atas setiap doa kami. Di sore hari ini kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat kesetiaan-Mu. Ampuni kami Tuhan apabila kami seringkali meragukan jawaban yang datang daripada-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk tetap percaya, walaupun kami harus melewati setiap tantangan cobaan, namun kami percaya ada Tuhan yang tetap setia menolong dan memberkati kami. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba yang lemah dan terbatas kiranya Tuhan pakai dengan hikmat dan pengetahuan, kuasa dan urapan Allah, supaya firman Tuhan yang disampaikan adalah isi hati Tuhan, bukan hanya sebatas perasaan hamba-Mu. Bapa, hamba berdoa kepada-Mu, semua umat Tuhan yang hadir di sore hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa mereka. Tuhan akan memberikan solusi bagi pergumulan mereka melalui firman-Mu yang akan kami dengar di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali jumpa di tempat ini dalam kemurahan kasih Tuhan dengan tema cara hidup orang benar. Jadi di sore hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan topik ini. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan,
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang dengan setia terus mempercayakan pelayanan ini untuk berbagi kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Topik yang cukup menarik untuk kita renungkan bersama di sore hari ini, cara hidup orang benar. Di dalam teks kita dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-8, memang sebenarnya yang perlu kita baca itu harus mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11, karena di dalam perikop itu berbicara khusus tentang berjaga-jaga menjelang masa akhir zaman atau dalam masa menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun saya hanya khotbahkan ayat yang ke-8 saja, karena itu saya kasih tema sendiri dalam ayat yang ke-8, cara hidup orang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat teks ini tertulis dengan sangat jelas bahwasanya kalau kita melihat dari perikop yang diberikan oleh LAI, berjaga-jagalah. Nah, mari kita baca bersama dalam ayat yang ke-8 dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopong pengharapan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat yang ke-8, rupanya ayat 8 ini merupakan, karena ayat yang ke-8 memulai dengan kata tetapi. Sesudah kita baca ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat yang ke-7, ayat yang pertama dan ayat sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, di dalam ayat yang pertama itu juga dia sudah memulai dengan kata tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Lalu kemudian di dalam ayat yang keempat, di sana juga muncul kata tetapi lagi, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Lalu ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 bagian akhir juga ada kata tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Sehingga oleh LAI memberikan tema atau perikop di dalam bagian itu, berjaga-jaga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendalami perikop ini, mari kita lihat terlebih dahulu bahwa yang menuliskan surat ini adalah Paulus. Dan Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kalau kita membacanya di pasal 1 ayat 1. Di dalam pasal 1 ayat 1 di sana firman Tuhan dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam yang ada dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Jadi kalau kita membaca mulai dari pasal pertama, ayat yang pertama, di sana kita akan mengetahui siapa penulisnya dan siapa penerimanya. Penulisnya di sini adalah Paulus, tetapi Paulus ini adalah seorang pemimpin yang hebat, seorang rasul yang hebat. Walaupun secara usia dan pengalaman pelayanan, Paulus lebih terkenal, Paulus lebih terkemuka dibandingkan dengan Silwanus dan Timotius. Karena Silwanus dan Timotius ini adalah anak-anak rohaninya. Tetapi di dalam teks ini, kalau Bapak Ibu melihat ketika ia memperkenalkan di dalam salam pembuka, rupanya ia menempatkan Silwanus dan Timotius sebagai rekan pelayanan. Bukan lagi antara guru dengan murid, tetapi dia menempatkan mereka sebagai rekan dalam pelayanan. Dan dalam bagian ini kita melihat bentuk kerendahan hati dari sang rasul. Walaupun pelayanannya hebat, tetapi kerendahan hati itu tetap melekat padanya. Karena terlihat dari penggunaan kata dan. Penggunaan kata dan di bagian ini menempatkan mereka itu setara di dalam Tuhan. Karena dalam bagian ini kita tahu bersama, seringkali Paulus menempatkan semua rekan-rekan dalam pelayanan adalah hamba. Dan Paulus juga menempatkan diri sebagai seorang hamba. Dan seorang hamba tidak menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain,
tidak lebih penting dari yang lain, tetapi seorang hamba tahu bahwa ia membutuhkan orang lain dalam pelayanannya. Pelayanan yang hebat itu dibangun berdasarkan orang-orang baik, orang-orang hebat, orang-orang yang rendah hati. Maka di dalam bagian ini kita bisa melihat ketika Paulus memperkenalkan suratnya di dalam salam pembuka ini, memperkenalkan diri dan rekan-rekannya. Ia mendasari perkenalan ini di dalam hubungan Allah Bapa, Allah Anak. Bahwasanya Allah Bapa, Allah Anak turut menyertai dengan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam salam pembuka ini akhirnya kita dapat mengerti bahwasanya setiap penerima surat, mereka yang membaca surat ini harus menerima dengan damai sejahtera. Karena rupanya Tuhan Allah kita itu adalah Allah Immanuel. Dan Paulus menyebutkan Allah menyertai di setiap salam pembukanya. Paulus mengakui bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah menyertai. Dia bukan hanya manusia biasa. Dia bukan hanya ciptaan seperti yang diyakini oleh sekte-sekte yang mengaku Kristen tetapi tidak cinta Yesus. Yang mengaku Kristen tapi tidak tunduk pada Yesus. Yang mengaku Kristen tapi sesungguhnya mereka tidak hormati Yesus. Maka dalam bagian ini Paulus memberikan pengajaran yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya kalau kita membaca dari surat 1 Tesalonika ini, kita akan temukan tujuan dari penulisannya. Tujuan penulisan surat 1 Tesalonika adalah untuk meneguhkan iman jemaat dan menjawab ajaran sesat. Bapak Ibu kalau membaca dari 1 Tesalonika, di sana kita temukan problemnya. Problem dalam 1 Tesalonika adalah perdebatan mengenai hari Tuhan. Hari Tuhan ini bicara tentang kedatangan Kristus. Karena pada masa itu mereka hidup dalam penderitaan yang begitu dahsyat, maka ada orang lain yang bukan orang Kristen, orang lain yang bukan pengikut Kristus, orang lain yang bukan rasul, datang dan mengajarkan mereka sekarang sudah hari Tuhan. Karena itu jemaat yang ada di Tesalonika, mereka mulai malas bekerja. Mereka mulai jual semua yang mereka miliki hanya karena mau menantikan Kristus mau datang. Sehingga dalam bagian itu kalau Bapak Ibu baca nanti temukan orang yang pemalas, yang malas kerja jangan kasih makan, jangan diberi makan. Karena problemnya mereka menuruti ajaran sesat. Dan lemah imannya, khawatir, takut, bimbang dan mereka tangisi orang-orang yang sudah meninggal. Mereka takut nanti nggak bisa jumpa dengan orang-orang yang sudah meninggal. Maka di dalam bagian ini Paulus kembali meneguhkan iman mereka. Dari mana kita tahu bahwasannya teks ini adalah bagian dari peneguhan iman? Bapak Ibu kalau membaca pasal yang tadi kita baru lewati di pasal yang ke-15 ayat yang ke-11, pasal 5 ayat yang ke-11. Di sana firman Tuhan berbunyi begini, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi dalam bagian ini kalau kita perhatikan secara baik, seluruh perikop ini merupakan nasihat supaya mereka dikuatkan, mereka diteguhkan kembali, mereka bangkit dari keterpurukan dan menaruh harapan sepenuhnya kepada Kristus. Setelah kita melihat dari latar belakang dan tujuan dari penulisannya, di sini kita mulai melihat pasal yang kelima. Dalam pasal yang kelima, sebetulnya pasal kelima itu memberikan satu pengajaran yang kuat dan kokoh tentang kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saya ulangi, 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11, itu merupakan pengajaran yang kuat, pengajaran yang kokoh tentang kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Artinya orang-orang yang sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus, mereka punya kepastian untuk hidup bersama dengan Kristus di surga. Walaupun mereka berjaga-jaga, entah mereka tidur, mereka akan tetap bersama-sama dengan Kristus dalam ayat yang ke-10. Lalu kemudian Paulus sebetulnya menjawab ajaran sesat. Karena ajaran sesat yang muncul pada waktu itu menegaskan bahwa orang-orang percaya juga akan menerima murka Allah.
Karena hari Tuhan itu bicara tentang murka Allah. Murka Allah atas dunia ini. Dan murka Allah ini dibahas di sepanjang perjanjian baru. Terutama kitab Wahyu. Mulai dari Wahyu pasal 4 ayat 2 sampai Wahyu pasal 19 bagian awal. Itu bicara tentang murka Allah. Dan murka ini yang di dalam kekristenan, teologi Kristen itu disebut dengan masa tribulasi. Atau disebut dengan Great Tribulation. Kesusahan besar. Masa di mana antikris berkuasa atas seluruh dunia. Dan antikris meminta penyembahan pada dirinya. Antikris menyatakan diri sebagai Allah dan ingin disembah. Antikris hentikan semua persembahan korban dari orang-orang Israel. Dan mereka berpikir bahwa mereka juga akan masuk dalam penghukuman ini. Tetapi ada jawabannya. Paulus menjawab dalam ayat yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kata murka yang dipakai, organ yang dipakai di sana merujuk kepada masa kesusahan besar. Masa kesusahan besar yang Yesus ajarkan dalam Matius pasal 24 ayat 21. Dalam Matius pasal 24 ayat 21, Yesus mengajarkan tentang penderitaan dahsyat yang akan terjadi. Mulai dari awal dunia diciptakan dan kalau sudah terjadi tidak akan terulang lagi. Setelah ia menjawab persoalan ini, Paulus menjawab di sini bahwasanya Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tetapi Allah merencanakan keselamatan. Dan saya tidak mau berdebat dengan jemaat Tuhan mengenai apakah predestinasi ganda atau predestinasi tunggal ditetapkan untuk diselamatkan dan ditetapkan untuk binasa karena nanti tugas Pak Gembala dan Ibu Gembala. Saya hanya mau membahas ayat yang ke-8 saja. Nah, di dalam ayat yang ke-8, di sana kita akan temukan tentang cara hidup orang benar. Nah, kita perlu tahu bagaimana cara hidup orang benar. Kan kalau kita sudah dibenarkan dalam Yesus Kristus, kita perlu tahu bagaimana caranya kita hidup. Saya sangat suka sekali dengan pernyataan dari Bagra itu ya, kuat, kudus dan kerja. Itu bagus sekali gitu. Dan mungkin ini nanti satu bagian yang perlu kita lihat di dalam topik ini. Dalam pasal 5 ayat yang ke-8, bunyi firman Tuhan begini, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopong pengharapan keselamatan. Saya mau bahas 4 kata kunci di sana. Yang pertama, saya mau membahas tentang kata sadar, kata iman, kata kasih, dan kata pengharapan. Jadi dari bagian ini kita perlu melihat ada 4 poin yang sangat penting. Yang berkait erat dengan orang-orang yang sudah dibenarkan. Orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena dalam bagian ini sebetulnya kalau kita membaca, Paulus memberikan kepada jemaat yang adalah orang-orang sudah percaya Yesus. Orang-orang yang sudah terima Yesus, orang-orang yang sudah ditebus dalam Yesus Kristus. Setelah mereka sudah ditebus dalam Kristus Yesus, harus ada ciri khas hidupnya, harus ada gaya hidupnya, harus memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang-orang yang belum diselamatkan. Jadi kalau kita tahu kita sudah dibenarkan oleh Kristus, kita tahu kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus, kita tahu kita sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus, maka kita harus punya 4 cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat ini adalah hidup dalam kesadaran. Kata sadar yang dipakai dalam bagian ini adalah nepomen, berarti sadar. Sadar ini berarti punya pengertian yang baik dan benar, tahu yang benar dan bisa membedakan yang salah. Karena kalau sudah tahu yang benar, maka mereka bisa membedakan yang salah. Lalu kalau Bapak Ibu melihat dari latar belakangnya tadi, rupanya orang-orang yang ada di Tesalonika, jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, mereka sudah ikut Tuhan, mereka sudah percaya dan terima Yesus. Tetapi mereka belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga mudah diombang-ambingkan oleh ajaran sesat, oleh bidah.
Dan mungkin fenomena ini sama dengan kita yang ada di masa gereja sekarang. Kita yang ada di sekarang kita merasa kita orang Kristen. Tetapi tidak semua orang Kristen punya kesadaran. Saya ulangi, Bapak Ibu tidak salah dengar. Kita boleh mengaku sebagai orang Kristen. Tetapi tidak semua orang Kristen memiliki kesadaran yang benar. Kata sadar di sini berarti kita tahu persis bahwasanya hari Tuhan akan segera tiba. Tetapi untuk bisa pastikan hari Tuhan segera tiba, mulai dari pasal 5 ayat 1, mengenai masanya, zamannya, tidak perlu dituliskan kepadamu. Kenapa tidak perlu dituliskan kepadamu? Karena itu rahasia Tuhan. Tugas kita adalah menanti dengan sadar. Menanti dengan pengertian yang benar. Menunggu dengan pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Bukan mempersoalkan kapan Tuhan datang. Karena Yesus sendiri dalam pengajarannya bukan menekankan hari apa ia datang. Tetapi yang ditekankan adalah bagaimana kita hidup. Banyak orang Kristen yang tidak lagi punya kesadaran untuk hidupnya. Tetapi yang dituntut adalah kapan Tuhan datang. Justru tidak memberitahukan waktunya. Harusnya kita sadar untuk hidup benar. Karena kedatangannya semakin dekat. Dan kesadaran yang perlu dimiliki di sini adalah sadar untuk hidup benar. Sadar untuk hidup sesuai dengan kemauan Tuhan. Sadar untuk menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi sayang sekali banyak orang Kristen yang hanya duduk dalam gereja. Yang hanya ikut pujian penyembahan. Yang hanya terdaftar sebagai keluarga Kristen. Tetapi belum sadar bahwa mereka butuh Tuhan. Banyak orang Kristen yang memang terdaftar sebagai orang Kristen. Ibadah di mana-mana ikut. Satu hari mungkin ibadah 5 kali. Tetapi belum sadar untuk hidup benar. Sekarang kita diingatkan. Melalui kata nepomen. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Maka dari bagian ini. Bukan hanya sadar. Setelah sadar kita mulai berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga ini makna lah dari kata nepomen itu kan bertingkat ya sampai kata berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga itu sama seperti seorang penjaga yang menunggu dengan setia. Kapan majikannya datang. Dan Bapak Ibu tahu tidak? Kita semua yang adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua yang pengikut Kristus. Kita sedang menunggu bos besar kita kapan dia datang. Kita sedang menunggu orang nomor 1 kita kapan ia datang. Kita sedang berjuang menantikan dia orang nomor 1 dari surga kapan ia datang. Supaya ia membawa kita ke tempat yang sudah ia sediakan. Maka nantikan dengan berjaga-jaga. Jangan lewatkan momen ini. Mari kita nantikan dengan serius. Kita nantikan dengan setia. Nantikan dalam kebenaran. Nantikan dalam kasih dan kesadaran yang dalam. Sebab banyak orang hanya duduk dalam gereja tetapi hati mereka tidak berjaga-jaga. Banyak orang hanya tercatat sebagai orang Kristen tetapi dia tidak punya hati yang berjaga-jaga. Menantikan bosnya kapan ia datang. Maka di dalam ayat 7 di sana jelas. Bapak Ibu kalau baca ada ciri khas orang yang memang dia sibuk dengan hal dunia. Di dalam ayat 7 sebab mereka tidur pada waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Dalam ayat yang ke-7 lebih mengutamakan hal-hal dunia. Saya percaya di sini tidak ada lagi yang konsumsi alkohol terkecuali kami yang ada di Indonesia Timur. Karena orang Indonesia Timur itu punya filosofi yang keren. Gelas pertama itu tambah darah, maka harus minum 1 gelas. Gelas kedua naik darah. Nanti gelas ketiga baru tumpah darah. Kalau sudah gelas ketiga, Bapak Pendeta siap untuk kuburkan sudah. Tapi menarik, waktu orang sudah meninggal doa mereka walaupun mati dalam mabuk, doa mereka keren. Semoga engkau mendapat tempat di pangkuan Bapa di surga. Dan itu yang buat saya bingung. Karena catatan Alkitab tidak pernah memberitahu kita Bapa di surga duduk dan memangku orang-orang yang sudah meninggal. Itu tidak ada. Yang ada dalam Alkitab adalah proskalupton itu tertuju kepada pangkuan Abraham. Itu tercatat dalam Lukas pasal 19.
Tetapi orang Kristen hari ini rohani sekali. Sampai suruh-suruh Bapak di surga untuk memangku orang-orang yang sudah meninggal. Tapi ada filosofi kedua. Mereka itu hebat sekali loh. Walaupun mabuk, walaupun hidupnya tidak dekat dengan Tuhan. Tetapi pas meninggal ada kalimatnya. Selamat jalan kawan. Kami sayang tapi Tuhan lebih sayang. Semoga engkau mendapat tempat di sisi kanan Bapa di surga. Woi, keren sekali. Setara dengan Yesus loh. Mendapat di sisi kanan Bapa. Alkitab mencatat kita berada di Firdaus menunggu kapan ia datang. Tetapi orang Kristen saking rindu ke surga itu ya. Sampai kata-katanya rohani dan saking rohaninya tidak ada dalam Alkitab. Nah, mari kita membaca Alkitab secara baik dan benar. Supaya di sini kita berjaga-jaga. Bapak Ibu, kenapa kita perlu berjaga-jaga dalam bagian ini? Karena penyesatan itu pasti ada. Dan saya pesankan untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jangan berdoa supaya tidak ada penyesatan. Karena Alkitab mencatat penyesatan memang harus ada. Dan celakalah dia yang melakukan penyesatan. Yang perlu kita lakukan adalah kita berjaga-jaga. Bagaimana cara kita berjaga-jaga? Cara kita berjaga-jaga dengan mempelajari firman Tuhan. Mendalami firman Tuhan. Maka hadirlah dalam setiap ibadah bagra di hari Sabtu pagi. Walaupun jam 5. Ikuti karena di sana ada pengajaran-pengajaran. Supaya Bapak Ibu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Supaya Bapak Ibu bisa membedakan mana yang firman Tuhan dan mana yang bukan. Sorry, saya memberitahu jemaat bahwa firman Tuhan kalau diubah kita tidak akan mengertinya dengan baik. Ingat ya, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, Yesus melayani secara baik dan luar biasa. Hebat sekali pelayanannya. Tapi iblis pun memutarbalikkan firman Tuhan dengan pernyataan sebab ada tertulis, sebab ada tertulis. Karena itu saya pesankan kepada jemaat Tuhan, jangan tergiur hanya dengan kutipan ayat firman Tuhan. Karena kalau kutipan ayat firman Tuhan tanpa penjelasan yang benar terhadap firman Allah itu adalah penyesatan. Maka kita perlu berjaga-jaga di sini. Dan selalu waspada makna berikutnya. Waspada di sini berarti kita perlu berhati-hati. Jangan jadi orang Kristen yang sok-sokan. Merasa sudah dalam Kristus. Jadi tidak ada satu batasan. Lakukan semaunya. Firman Tuhan bilang tidak. Orang yang sadar itu harus waspada. Karena kita nggak tahu masa di mana kita jatuh. Saya tahu bahwa orang Kristen memang tidak selamanya hidup dalam dosa. Kuasa dosa tidak mencengkeram mereka lagi, tidak berkuasa atas mereka lagi. Karena kita sudah dibebaskan. Tetapi ada masa di mana orang Kristen bisa jatuh dalam dosa. Maka kita perlu waspada. Berjaga-jaga di sini. Supaya ketika Kristus datang, dapati kita setia di dalam kebenaran. Sehingga dalam bagian ini, bagian pertama kita bisa melihat lebih dalam bahwa kata sadar di sini merujuk pada sikap rohani yang waspada secara moral dan rohani. Jadi bukan hanya rohaninya saja, tetapi harus melibatkan moral. Bukan hanya moral saja, tetapi harus melibatkan rohani. Ini yang dapat membedakan kita dari orang-orang di luar kekristenan. Orang di luar Kristen bisa menjaga moralnya baik sekali. Bahkan semut saja tidak dibunuh. Jaga sekali. Tetapi masalahnya rohaninya connect tidak dengan Yesus Kristus. Ada orang Kristen yang dia hanya jaga yang penting saya dengan Tuhan aman. Yang penting saya dengan Tuhan beres. Tetapi dengan sesamanya, karakternya, etikanya, cara bicaranya, gaya hidupnya tidak benar. Kita harus ingat di dalam poin ini. Bahwa orang Kristen baik di dalamnya dan baik di luarnya harus sama. Apa yang ada di dalam itu yang harus terlontar keluar. Jangan orang Ambon bilang lain di bibir, lain di hati. Nah, itu tidak benar. Orang Kristen harus benar di hati, benar di bibir. Apa yang diucapkan itulah yang terlahir dari hati. Maka dalam bagian ini kita perlu
untuk memiliki koneksi dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menantikan kedatangan Tuhan yang tak terduga itu, kita perlu jaga dua hal. Jaga moral kita dan jaga rohani kita. Dua hal ini sangat penting. Karena bagaimana caranya orang-orang di luar Kristen tahu bahwa kita pengikut Kristus? Mereka lihat dari moral kita. Tetapi bagaimana kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita juga bukan hanya orang baik, tetapi kita orang beriman? Maka bangunlah keintiman dengan Tuhan. Supaya melalui doa-doa kita yang hebat itu, mereka juga melihat Kristus ada di dalam kita. Itu juga tercatat dalam ayat 2 dan ayat yang ke-6. Orang percaya dipanggil dengan penuh kewaspadaan. Bukan terbawa oleh kegelapan atau kelalaian dunia. Jadi kita dipanggil dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita hidup dengan segala kewaspadaan dan bukan terbawa oleh dosa dunia. Kegelapan yang saya maksudkan itu adalah dosa dunia. Kita ingat, kita harus sadar hari ini. Ingatkan kiri kanan, sadar yuk. Sadar. Kalau tidak sadar nanti tidak sadap. Jadi harus sadar supaya sadap. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita melihat bagian ini, saya ingin titipkan pesan. Sama-sama baca 2-3. Kita dipanggil dan diselamatkan untuk hidup dengan penuh kewaspadaan, bukan terbawa oleh kegelapan atau keadaan dunia. Jadi ingat, kalau kita sudah dipanggil dan kita diselamatkan oleh Yesus, berarti harus makin berhati-hati. Sekali lagi saya pesan jemaat Tuhan, iblis tidak incar orang yang ada di luar Kristen. Tetapi incaran iblis adalah mereka yang setia memuji dan menyembah Tuhan. Terutama mereka yang berdiri di altar ini, termasuk saya. Kita yang khotbah, kita yang pujian penyembahan hebat, kita yang main musik hebat, kita yang sering tampil dalam altar ini, kita adalah orang-orang incaran iblis. Maka kita mesti waspada. Kalau yang melayani Tuhan saja jadi incaran iblis, apalagi cuma mereka yang duduk dalam kursi. Duduk di atas kursi, semua kita menjadi incaran iblis. Maka mari kita berjaga-jaga. Iblis dia berjalan keliling siang dan malam. Kita tidur, wah iblis tidak pernah ada bilang, sorry ya kawan lagi laut, lagi istirahat. Iblis tidak pernah ada waktu istirahat. Hanya orang Kristen yang tidurnya lebih dari 24 jam. Kita belajar hari ini, dia tidak pernah tidur. Dia mengincar orang-orang yang lemah imannya untuk memperdaya. Dan bahkan mempergunakan mereka sebagai alat yang jahat. Sehingga jangan heran kalau kami hamba-hamba Tuhan, kami pemberita-pemberita bisa lebih jahat dari jemaat. Kenapa? Karena tidak waspada. Hari ini kita sama-sama bisa belajar dari teks ini. Bagian kedua. Hansen, kenapa engkau mundurkan begitu jauh, Hansen? Ya, bagian kedua, hidup dalam iman. Kalau yang pertama hidup dalam kesadaran, yang kedua hidup dalam iman. Bukan hanya sadar dan membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang tidak. Tetapi kita perlu berdiri atas iman yang kuat dan kokoh. Kata iman di sini menggunakan kata pistis. Kata pistis yang berarti percaya, yakin, teguh. Biasanya kata ini mengacu pada relasi dengan Tuhan dan keyakinan pada kebenaran Injil Kristus. Ingat, inti iman Kristen adalah tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Inti iman Kristen adalah percaya bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Dan Kristus bangkit memberikan kemenangan atas dosa kita. Dan bahkan maut tidak lagi berkuasa atas kita. Kita hidup, kita memperoleh hidup yang kekal. Karena itu berjuang hidup benar di hadapannya. Miliki relasi yang baik dengan Tuhan. Kuat dan kokoh di hadapan Tuhan. Walaupun kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya. Saya lihat wajah Bapak Ibu itu sama dengan saya.
Tidak ada yang tidak pernah ketemu masalah. Hampir tiap hari ada masalah. Tapi yang membedakan kita adalah orang Kristen itu kalau ada masalah senyumannya makin lebar. Amin. Betul ya. Kita kalau pas nggak ada masalah itu rasanya kayak kurang berpengharapan. Tapi kalau pas ada masalah antusiasnya tinggi sekali. Bahkan tanya Pak Gembala, kira-kira Zoom dibuka jam berapa sih? Jam 2 malam. Buya tanya, ini kira-kira Zoom dibuka jam berapa? Karena sudah nggak tahan untuk memuji menyembah Tuhan supaya lepaskan beban ini. Ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jangan cari Tuhan waktu ada masalah. Kenapa? Karena perahu yang kita tumpangi itu tidak maksimal jalannya. Terombang ambing. Maksud saya iman kita itu terombang ambing. Waktu dia pujian penyembahan kita nggak doa, kita renungkan. Kira-kira dapat solusi apa? Yang kita renungkan bukan doanya, bukan firmannya, tapi yang kita renungkan adalah masalah kita. Tapi carilah Tuhan sebelum ada masalah. Supaya saat ada masalah kita kuat melewatinya. Jadi dari bagian ini kita harus punya keyakinan yang kokoh. Bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Orang Kristen itu hebat. Saya akui kita hebat. Hebatnya apa? Tahu ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Tapi sering khawatir kalau ada masalah. Jadi sudah tahu ada Tuhan. Mengaku ada Tuhan. Waktu pas baptis selam, bangkit, semangat sekali bersama dengan Tuhan. Tapi baru 3 hari sesudah itu mulai goyah lagi. Nah, kita ingat hari ini. Kita bukan hanya di bagian percaya, bukan hanya di bagian yakin, tapi harus teguh. Ini yang tidak mudah. Kalau masalah percaya, semua orang bisa percaya. Kalau masalah yakin, yes, aku yakin janji Tuhan pasti nyata. Tetapi teguh ini yang tidak mudah. Karena perjalanan orang Kristen itu sama seperti berjalan di atas benang. Kiri kanan. Kita teguh atau tidak. Saya terinspirasi dengan Petrus. Di sini ada yang bernama Simon Petrus? Tidak ada, puji Tuhan. Simon Petrus ini murid yang hebat. Dia melihat Tuhan Yesus jalan di atas air. Dia juga ingin lakukan. Seperti yang Tuhan lakukan. Suruhlah aku datang kepadamu. Dan Tuhan Yesus bilang, Petrus, ayo kemari. Petrus datang jalan. Tapi baru langkah pertama, masih aman. Langkah kedua masih aman. Langkah ketiga mulai ada angin sepoi-sepoi. Ini baru sepoi-sepoi, bukan angin sakal. Petrus mulai goyah imannya. Orang Kupang bilang, Petrus mulai minum air. Tenggelam karena khawatir. Ingatkan kiri kanan, kekhawatiran bisa menenggelamkan hidupmu. Jadi tolong lepaskan kekhawatiran itu. Jangan sampai pelihara kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu yang seringkali menenggelamkan iman kita. Iman kita harusnya kuat dan kokoh. Iman kita itu seharusnya seperti lilin di atas kaki dia. Perlu diperlihatkan, perlu dipertaruhkan. Tetapi karena kekhawatiran, maka iman kita mulai tenggelam sehingga muncul mulai suram. Mulai suram. Kata suram memang tidak tercatat secara eksplisit iman yang suram. Tapi dari bagian ini saya melihat ada poin yang penting. Kalau kita khawatir, memang kita akan tersiksa. Kita akan tersiksa. Makanya kita harus perlu keyakinan yang kokoh dan kuat pada Injil Kristus. Apa itu Injil Kristus? Injil Kristus itu bicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Rahasia yang saya mau kasih tahu di sini adalah kalau nyawa Bapak Ibu dengan saya saja dibayar lunas, apalagi cuma masalah-masalah ringan. Ini nyawa dibayar lunas, tidak pakai DP. Sehingga tidak ada debt collector, malaikat yang jadi debt collector datang tagih-tagih. Kemarin bayaran Tuhan Yesus itu belum sempurna. Tidak ada. Dia bayar secara lunas. Nyawa lagi yang dia bayar.
Tetapi orang Kristen khawatir tentang makan, minum, kebutuhan, uang sekolah, yang sudah mau wisuda bingung, dan seterusnya. Mari kita sama-sama belajar di hari ini. Kalau nyawa saja dibayar lunas, apalagi cuma perjalanan hidup. Itu sebetulnya bonus tambahan. Tetapi memang iman kita hanya sebatas bonus tambahan. Bapak Ibu jangan tersinggung dengan kalimat itu tadi ya. Iman hanya sebatas bonus tambahan karena memang kadang-kadang kita tidak fokus ke Tuhan, kita fokus kepada apa yang kita butuh. Cari Tuhan terlebih dahulu, nanti semua ditambahkan. Kita tidak, kita cari yang ditambahkan dulu, nanti sudah ketemu baru minta Tuhan tuntun. Nah, bertobat sudah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 8, iman digambarkan sebagai bagian dari baju zirah. Artinya iman adalah pelindung dalam peperangan rohani melawan pencobaan kejahatan dan kenikmatan dunia. Ingat, iman kita itu harus iman yang bertarung. Bukan iman yang hanya sebatas pasrah. Ya wes aku yang ini ya wes. Tidak boleh wes terus. Sesekali harus tampil untuk bertarung. Iman kita harus bisa berperang. Lawan tantangan dengan percaya. Bukan lawan tantangan dengan khawatir. Khawatir, Yesus kan sudah ngomong, kekhawatiran tidak dapat menambahkan satu hasta pun. Tetapi kita orang Kristen, pelihara kekhawatiran itu berhari-hari. Bahkan saya curiga yang dulu dalam ruangan ini sudah pelihara kekhawatiran bertahun-tahun. Betul kok tidak? Tidak adalah, tapi dia yang menahan senyum itu korban-korbannya. Nah Bapak Ibu, iman adalah landasan kepercayaan. Untuk apa? Menyatukan orang percaya kepada Kristus. Dan memampukan orang percaya untuk menolak dosa. Iman yang kita punya harus sampai bisa menolak dosa. Menolak tawaran-tawaran dunia yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Terutama untuk anak-anak muda. Masa muda adalah masa yang paling renggang untuk kita jatuh dalam dosa. Milikilah iman yang kuat, iman yang kokoh. Supaya kita mampu menolak tawaran-tawaran dunia. Tawaran yang paling dekat adalah pasangan hidup. Lalu kemudian pekerjaan, takhta. Kedudukan ini memang sangat luar biasa. Ingat ya, bahwasanya orang nomor 1 di surga, dia sediakan lebih dari yang ditawarkan oleh dunia. Iblis pernah menawarkan dunia dengan segala kemewahannya kepada Yesus. Tetapi Yesus menolaknya. Karena ia tahu dia yang menciptakan segala sesuatu. Maka semua yang iblis tawarkan kepada kita, dia hanya mencuri apa yang sudah Tuhan sediakan. Karena itu, saya mau ngomong kalimat begini. Bapak Ibu lebih nyaman membeli barang curian atau yang original dari pemilik aslinya? Original dari pemilik asli. Yesus tawarkan yang asli, kenapa kita memilih yang curian? Mari kita renungkan supaya kita miliki iman yang menolak dosa ini. Saya titipkan pesan kedua, 2, 3. Orang yang sudah dibebaskan dari dosa tidak memikirkan bagaimana cara berbuat dosa. Tetapi memikirkan bagaimana caranya supaya tidak jatuh lagi dalam dosa. Ini yang mesti kita pegang. Kalau kita berkata kita punya iman, kita berkata kita sudah percaya Yesus, dan kita sudah dibebaskan dari noda dan dosa, kita tidak memikirkan lagi, kita tidak merancang lagi cara untuk jatuh dalam dosa. Tetapi kita memikirkan bagaimana caranya supaya tidak jatuh lagi dalam dosa. Ini bagian ketiga. Nah, di dalam bagian ketiga, cara hidup orang benar yang ketiga, hidup dalam kasih. Kata kasih yang dipakai di sini adalah kasih agape. Semua kita tahu bahwa kasih agape ini bicara tentang cinta yang tidak bersyarat. Bicara tentang kasih ilahi, cinta ilahi atau kasih yang berkualitas tinggi. Kenapa dikatakan kasih berkualitas tinggi? Karena sampai korban nyawa untuk tebus nyawa. Kasih yang berkualitas tinggi ini tidak mampu dibalaskan oleh siapapun di muka bumi ini.
hanya dengan pasrah. Sehingga keselamatan itu adalah kasih karunia, bukan usaha. Karena kasih yang Tuhan memberi bukan kasih yang bersyarat. Harus lakukan ini baru diselamatkan, tidak. Kasih ini dinyatakan, dibuktikan. Siapa pasrah dia diselamatkan. Allah mengasihi kita bukan karena kita baik. Allah mengasihi kita bukan karena kita hebat. Tetapi Allah mengasihi kita karena itu adalah karakternya. Ia mengasihi kita karena dia memiliki kemampuan kasih yang lebih hebat, lebih besar dari dosa kita. Karena Allah mengasihimu lebih besar dari dosa yang ada padamu, maka lepaskan dosa itu dan berbalik kepada kasih Allah. Supaya kita menikmati hidup di dalam surga. Nah, di dalam bagian ini kita juga melihat bahwa kasih yang disampaikan di sini adalah kasih yang aktif, bukan hanya sebatas perasaan. Ada banyak orang mengasihi hanya dengan aku rasa, aku rasa, aku rasa. Aku rasa kita tolong dia, aku rasa kita harus bantu dia, aku rasa kita harus buat ini. Tetapi aku rasa ini tidak dibuktikan. Nah, hari ini kita harus membuktikan kasih, bukan hanya aku rasa, aku rasa, aku rasa. Nah, di dalam bagian ini kalau Bapak Ibu melihat, kasih mengharuskan kita untuk memikirkan kesejahteraan orang lain. Kalau mau jujur ya, karena tidak ada satupun di antara kita yang baik di hadapan Tuhan. Kita jauh daripada Tuhan, kita putus hubungan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan kita hebat. Dia tahu kita terpuruk, maka dia datang. Dia memberikan kesejahteraan itu kepada kita. Itu adalah kasih. Jadi kasih itu harus memikirkan kesejahteraan orang lain. Walaupun kadang-kadang ia menyakiti hati kita. Menjadi musuh kita. Sama seperti kita dulu bermusuhan dengan Allah, bukan Allah yang memusuhi kita. Tetapi dia masih mau menyatakan kasihnya. Dan kalau kita mengaku kita pengikut Kristus, kita harus mampu mengasihi musuh. Karena itu baru bisa teladani Kristus. Kalau hanya mengasihi orang-orang yang baik dengan kita, apa untungnya? Apa bedanya kita dengan orang-orang di luar Kristen? Yang bisa membedakan kita adalah ketika kita mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti kita. Mengasihi yang menyakiti itu enak atau tidak enak? Jelas tidak enak. Jawab jujur saja. Jelas tidak enak. Tetapi ingat, Kristus menanggung penderitaan itu lebih dahulu. Kristus dipermalukan terlebih dahulu. Kita adalah murid-muridnya. Dan dia berkata, seorang murid tidak akan pernah melebihi gurunya, tuannya tidak. Kita akan mengikuti apa yang ia kerjakan. Sehingga dalam bagian ini, kasih adalah tindakan yang berpusat pada kesejahteraan. Jadi pastikan kehadiranmu membuat orang-orang yang ada di sekelilingmu sejahtera di hari ini. Coba tanya kiri kanan, kira-kira kehadiranku membuatmu sejahtera atau tidak? Kalau dia tidak sejahtera, berarti kasih kita kurang. Ya, maka kita belajar di hari ini. Pastikan dimanapun kita ada, orang lain yang melihat kita itu sejahtera. Kita belum muncul, mereka bilang, waduh, itu orang itu kalau dia hadir, enak sekali. Tapi kalau pas kita naik sepeda motor atau mobil, kita muncul, aduh datang lagi, ini perlu koreksi diri. Berarti ada sesuatu yang masalah. Saya kalau di Kupang saya bilang, kalau pas masuk rumah anak-anak bersyukur, berarti kasihmu sesuai dengan kasih Tuhan. Tetapi kalau pas keluar dari rumah baru mereka bilang syukur Tuhan. Berarti kasih kita belum sesuai dengan kasih Tuhan. Karena kasih Kristus itu harus memikirkan kesejahteraan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu, mari renungkan sejenak. Di dalam rumah tangga kita saya tahu. Bapak Ibu yang sudah dikaruniai anak, kita punya filosofi ya. Filosofi kita orang tua adalah wakil Allah. Kita gunakan status itu
gelar itu untuk mendidik mereka sebagaimana Allah mengasihi mereka. Bukan kita gunakan status itu untuk pukul mereka habis-habisan. Karena itu melebihi batas. Memang Amsal bilang didiklah mereka, tetapi jangan inginkan kematiannya. Jadi jangan jadi orang Kristen yang suka ancam anak-anak. Mereka itu titipan Tuhan, mereka milik Tuhan. Mari kita mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi mereka. Tidak mudah mengasihi anak-anak. Kita sudah berjuang membesarkan mereka, tapi masih saja menyakiti kita. Tetapi cobalah bersabar dan berdoa kepada Tuhan. Karena titik balik seseorang itu atas karya Roh Kudus, bukan harapan kita. Jadi makin banyak berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Mari kita belajar dari Hana ya. Dia setia berdoa sampai Tuhan jawab. Kasih menjadi pelindung hati dan kehidupan persekutuan tubuh Kristus. Pakailah kasih untuk melindungi setiap hati. Dan pakailah kasih untuk mempererat hubungan kita di dalam persekutuan tubuh Kristus. Karena tanpa kasih kita bisa terpecah belah. Kasih yang akan mempersatukan kita dan memampukan kita untuk harmonis di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Nah, kasih kepada Allah dan sesama menahan kita dari kebencian, menahan kita dari dendam, dan menahan kita dari keegoisan. Bapak Ibu tahu tidak? Semua kita itu punya 3 sifat ini. Kebencian, dendam, egois. Itu ada dalam kita. Dan itu dia menggebu tiap hari. Tetapi kalau kita punya kasih, kasih menahan kita untuk tidak melakukan ketiga hal ini. 3 sumber masalah itu. Kebencian, dendam, ingin balas, egois, tidak mau mengalah, tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan. Kasih akan menolong kita untuk melakukan ini. Kasih menggerakkan iman kita untuk menjadi nyata dalam tindakan sebagai tanda nyata bahwa kerohanian kita sehat. Jadi orang yang sehat secara rohani, kasihnya itu dapat dinyatakan. Tapi kalau sampai hari ini dia hanya kasihan, tapi tidak tolong-tolong, itu tidak sehat secara rohani. Nah, mari kita baca pesannya, 2-3. Orang Kristen yang sehat secara rohani akan membuktikan imannya dengan membuat orang lain sejahtera. Jadi pastikan status WhatsApp kita, semua media sosial kita membuat orang lain sejahtera. Jangan sampai tersinggung karena kata-kata kita. Ini yang terakhir. Yang keempat, hidup dalam pengharapan. Jadi yang pertama tadi hidup dalam kesadaran, yang kedua hidup dalam iman, yang ketiga hidup dalam kasih, dan yang keempat hidup dalam pengharapan. Pujian ibu tadi ya. Nah, kata pengharapan itu merupakan kata elpis, bukan LPG. Karena elpis dan LPG sama tapi beda makna ya. Nah, memang LPG kan diharapkan untuk setiap sarapan, makan siang, makan malam, semua membutuhkan LPG. Kalau LPG saja Bapak Ibu butuhkan, hari ini saya tawarkan lebih baik punya elpis. Pengharapan ini merujuk pada keyakinan yang penuh kepercayaan akan masa depan. Bukan hanya sekedar harapan yang belum tentu terjadi. Tetapi harapan itu merujuk kepada keyakinan bahwa semua yang Tuhan janjikan akan dinyatakan. Yang Paulus maksudkan di sini adalah pengharapan akan keselamatan di dalam Kristus secara sempurna. Bahwasanya penyempurnaan itu akan dimiliki oleh orang Kristen ketika Yesus datang kembali. Memang hari ini kita belum sempurna, tetapi ketika Ia datang, Ia akan menyempurnakan kita. Kalau yang sempurna sudah datang, maka Dia akan mengambil kita, memberikan satu tubuh kemuliaan, tubuh yang sempurna, yang tidak berbuat dosa lagi. Dan itu merupakan klimaks dari soteria kita, klimaks dari keselamatan kita.
klimaks dari keselamatan kita adalah ketika Kristus datang menjemput kita dan kita masuk pintu surga. Kita akan menikmati berkat-berkat yang sudah disediakan. Di dalam ayat yang ke-9 itu merupakan peneguhan, karena ayat 9 dia memulai dengan partikel inferensial yang sangat baik sekali. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Menempatkan Kristus sebagai pengantara tunggal. Penyelamatan hanya melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Maka pengharapan kita harus tertuju kepada figur yang sama, pribadi yang sama, nama yang sama, sosok yang sama. Bahwa keselamatan hanya dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Dari bagian ini, mari kita wujudkan keyakinan kita di dalam Kristus. Karena kata pengharapan di sini digambarkan sebagai ketopong keselamatan, merupakan pelindung yang melindungi pikiran dan arah hidup orang percaya. Kalau kita punya pengharapan bahwa Kristus adalah juru selamat kita, maka kehidupan kita, pikiran kita akan terarah hanya kepada Yesus Kristus. Kalau Yesus penyelamat, maka kita tidak cari cara lain. Jangan sampai hari yang pergi ke Gunung Kawi ya, cari untuk selamat, cari untuk usahanya makin lancar. Tidak, kita menaruh harapan hanya kepada Yesus Kristus. Nah, pengharapan ini bukan hanya sekedar harapan lemah, melainkan kepastian akan keselamatan. Yesus Kristus yang membawa keselamatan kekal ketika ia datang kembali. Maka dalam ayat yang ke-10, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Entah kita masih dalam kondisi hidup, atau entah kita sudah meninggal mati dalam Kristus, kita akan dibangkitkan untuk bersama-sama dengan Kristus. Karena dalam pasal 4, mulai dari ayat 15 sampai 17, memberitahu kita bahwa Kristus akan datang dan membangkitkan mereka yang mati dalam Kristus, akan dibangkitkan terlebih dahulu. Sesudah itu kita yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap. Maka orang Kristen punya keyakinan yang kuat. Di balik kematian ada kehidupan yang bahagia. Itulah sebabnya saya dengan Dr. Juanda menuliskan artikel di balik kematian ada kehidupan yang kekal di tahun 2016. Jadi dari bagian ini kita belajar teks Alkitab kita dengan jelas. Kita tidak binasa begitu saja. Hari ini kita mati ada tempat yang Tuhan sediakan. Dan ketika ia datang kembali, ia akan membangkitkan mereka yang mati dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu jangan lagi pergi ke kuburan doa-doa supaya mereka diselamatkan. Cukup urus mereka yang hidup saja, cukup urus pelayanan saja. Karena kita tidak punya urusan dengan mereka yang sudah meninggal. Itu Tuhan yang urus. Ketika Kristus datang, maka mereka akan dibangkitkan. Semoga di Lebaran kemarin tidak ada yang pergi ke kuburan, siram-siram bunga, doa-doa, bertobat sudah kalau ada ya. Karena memang orang yang sudah meninggal itu tugasnya lain. Saya titipkan pesan terakhir, kita sama-sama baca 2-3. Hidup yang berpengharapan akan menjadikan umat Tuhan tetap setia dan teguh pada janji-janji Tuhan. Milikilah iman yang kuat, milikilah harapan yang teguh, percaya bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kita dan segala janjinya akan dinyatakan. Kiranya firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita di sore hari ini. Saya serahkan kepada Pak Gembala untuk doa. Ya, mari Pak. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Agus buat firman-Nya. Yang satu hal yang membuat saya tadi di belakang, waktu dikatakan, apakah kita ini, kedatangan kita itu membuat orang lain sejahtera. Saya tadi senyum-senyum di belakang.
orang lain mengharapkan kita senang. Tapi kenapa keluarga saya kok nggak senang ya? Itu dalam hati saya berkata begitu. Ya saya cuma bisa bilang, itu urusan Tuhan, yang penting saya sudah lakukan apa yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih Pak Agus sudah menyampaikan firman ini, dan biarlah kita tetap waspada, sadar tetap sadar. Dan kita akan siapkan persembahan untuk bisa dijalankan, dan sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan, sebab Engkau telah memberkati kami dengan berkat rohani yang begitu luar biasa, menjadikan kami semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Kiranya iman kami semakin dibangun, iman kami semakin kuat di dalam Engkau, dan Engkau sendiri Tuhan yang memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Memberkati tangan kami dalam pemberian ini, memberkati persembahan kami Tuhan. Berkati Pak Agus yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, berkati pelayanannya, berkati seluruh aspek kehidupannya, berkati keluarganya, berkati pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya Tuhan. Biar semakin hari Engkau semakin menambahkan hikmat-hikmat-Mu untuk melebarkan kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah persembahan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persembahan bisa dijalankan, dan kita akan bisa persembahan lewat QRIS bisa, dan kita akan mendengarkan pengumuman. PD Bagra setiap Senin ketiga pukul 10 bertempat di Ngagel Madya 1 nomor 2. Dan Bagra Youth setiap Jumat malam jam 7 di tempat ini, Jemur Handayani nomor 50. Dan setiap Sabtu pagi ada BBM, Bagra Bible Meditation, mulai pukul 5 pagi sampai selesainya via Zoom. Dan Bagra Ladies setiap Sabtu pertama via Zoom pukul 9 pagi. Dan kita kembali lagi minggu depan di tempat ini pukul 4 sore, dan Bagra Kids pukul 4:30 ya. Ya, Bagra Kids 4:30 di lantai 1. Dan saya juga mengingatkan nanti ada fellowship untuk pengurus, mohon untuk tinggal sebentar. Kita berfellowship bersama, membicarakan hal-hal untuk kemajuan tempat ini. Dan kita akan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah beracara, Engkau telah memimpin ibadah kami pada sore hari ini dengan kondisi, situasi yang menjadikan kami bisa hadir di tempat ini. Itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat setiap apa yang sudah Kau perbuat di tempat ini. Berkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani, worship leader, singer, ataupun musik, bahkan usher, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Bila apa yang kami kerjakan semuanya Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena hebat kami bisa berdiri di tempat ini. Dan kami juga rindu Tuhan, Engkau memberkati tempat ini Tuhan. Memberkati GBI Bahtera Anugerah yang sudah Engkau izinkan untuk bisa beribadah di tempat ini Tuhan. Biarlah keberadaan kami ini boleh menjadi berkat, baik orang-orang sekitar kami, baik tetangga kiri kanan kami di komplek ini Tuhan. Dan Engkau sendiri Tuhan yang memenuhi, yang mencukupi setiap keperluan kebutuhan GBI Bahtera Anugerah. Terlebih lagi Tuhan, kami merindukan sebuah tempat untuk PD Bagra
untuk GBI Bagra sendiri Tuhan. Tapi kami kembalikan semuanya itu biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebat kami Tuhan. Tapi itu semuanya karena seizin-Mu apabila kami memiliki tempat sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga gereja-gereja yang ada di wilayah komplek ini. Biarlah Engkau juga memberkati pelayanan mereka, memberkati gereja-gereja ini Tuhan. Untuk menjadi alat-Mu, menjadi kebanggaan-Mu Tuhan. Dan biarlah banyak jiwa-jiwa di tempat ini boleh dipulihkan, boleh dimenangkan dengan keberadaan gereja-gereja ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini telah ada banyak orang-orang yang ingin merusak, ingin mengganggu jalannya pemerintahan yang sudah dikendalikan oleh Bapak Presiden Prabowo dan juga wakilnya Bapak Gibran. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menutup bungkus mereka, melindungi mereka. Mereka adalah pilihan-Mu, mereka adalah rencana-Mu Tuhan. Biarlah Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami ini senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan hidup bisa menjadi berkat untuk bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Indonesia, berkati warganya, berkati rakyatnya, berkati juga para aparatur negara yang terlibat untuk Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemerintah yang ada di daerah, yang ada di kota-kota seluruh Indonesia Tuhan. Para bupati, wakilnya, bahkan seluruh pemerintahan, mereka yang memimpin setiap kota, baik di kabupaten, kecamatan, RT, RW, semuanya Tuhan. Engkau juga melawat setiap para pemimpin-Mu ini Bapa. Jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin yang hidup di takut akan Engkau, pemimpin-pemimpin yang bisa membawa damai sejahtera, membawa kami bisa beribadah dengan damai, membawa kami bisa beribadah dengan tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu Tuhan, Engkau juga melawat gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia Bapa. Kiranya gereja-gereja-Mu ini Tuhan bersatu hati, mengingat bahwa kami adalah satu tubuh di dalam Engkau. Biarlah kami bersatu di dalam Engkau Tuhan, menyebarkan kabar kebaikan-Mu, kabar sukacita ini Tuhan, bagi mereka-mereka yang belum mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga melawat para penginjil-Mu yang ada di desa, di kota, di pelosok-pelosok seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bangga menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk bisa turut serta Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu melalui kehidupan kami. Melalui hidup kami ini biarlah mereka boleh melihat bahwasanya Engkau ada dan hidup di dalam diri kami. Dan nama-Mu dipermuliakan. Bukan kami yang dipermuliakan, tapi biarlah Engkau yang diingat mereka, Engkau yang senantiasa dikenal oleh mereka Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa untuk seluruh jemaat GBI Bagra Anugerah yang sudah Kau percayakan di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus berkati Pak Juanda sekeluarga yang telah memimpin kami. Biarlah apa yang kami terima, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, kami semakin hari semakin dikuatkan. Kami semakin hari semakin bertumbuh Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, baik pribadi kami Tuhan, melebihi kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang tak pernah lepas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap acara ibadah-ibadah yang sudah disusun di tempat ini Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, mulai PD Bagra, mulai ibadah youth Tuhan, ibadah setiap hari Minggu, ibadah sekolah Minggu. Berkati semuanya Tuhan. Pakai Bapak, pakai Tuhan. Nama Tuhan biar semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga, kami memiliki Allah seperti Engkau. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati, mengurapi hamba-Mu yang akan mencurahkan berkat-Mu di tempat ini.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya mengundang kepala keluarga untuk bisa tampil ke depan yuk. Silakan. Kepala keluarga. Oke. Kepala keluarga tuh. Alin deh bojo. Silakan. Mari kita bangkit berdiri yuk. Kita arahkan tangan kita memberkati para kepala keluarga yang ada di depan sini. Allah Tritunggal yang baik, hari ini hamba mohon berkat untuk para kepala keluarga yang ada di depan pada saat ini. Mohon rezeki dari Tuhan untuk mereka. Mohon kesehatan dari Tuhan untuk mereka. Mohon hikmah dari Tuhan untuk mereka. Supaya bisa memberikan teladan untuk keluarga yang ada di belakang mereka. Apapun pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan beserta dengan mereka. Sehingga mereka tahu kami tidak sendirian. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan tadi. Bisa menopang kami ketika kami tahu kami berjuang luar biasa untuk menunjukkan iman kami. Menunjukkan kasih kami. Menunjukkan pengharapan kami. Dan kami bisa paham apa yang sedang Engkau kerjakan melalui kehidupan kami dengan ketekunan yang kami miliki bersama dengan Tuhan. Kami serahkan juga beberapa kepala keluarga yang tidak hadir. Tuhan berikan kekuatan untuk bisa hadir beribadah pula di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore yang indah ini. Kau sudah memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hamba berdoa khusus untuk Pak Yosi juga yang minggu depan akan pergi ke Malaysia. Tuhan memberkati perjalanannya pergi pulang. Berikan kekuatan, mendapatkan manfaat dari perjalanan tersebut. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini. Sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari angkat tangan dan arahkan hati pikiran saudara kepada Tuhan Allah untuk bersiap-siap menerima berkat yang tidak terduga-duga dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Engkaulah Jehovah Jireh yang pasti menyediakan segala kebutuhan kita. Engkaulah Jehovah Rafa yang pasti menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan Engkaulah Jehovah Shalom yang pasti menyertai kita dengan damai sejahteranya yang abadi. Kiranya kasih Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memampukan kami setiap hari menjadi seorang Kristen di hadapan siapa saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Putra Roh Kudus aman bersamamu. Biar ku siarkan Injilmu dan jangan indah bagiku. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan. Silakan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Silakan duduk untuk. Oh ya, salam bagra, kudus, kuat, kerja. Silakan duduk saat teduh sejenak.